Surat Perintah 11 Maret atau Supersmar adalah surat perintah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Surat tersebut diberikan kepada Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban guna mengambil segala tindakan yang dirasa perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang memburuk pada waktu itu. Lahirnya Supersmar tidak dapat terlepas dari situasi politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi pasca peristiwa G30S pada tahun 1965. Pada tanggal 12 Januari 1966, muncullah aksi yang dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, dan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia. Mereka semua bersatu dan membentuk Front Pancasila dengan mengajukan 3 tuntutan rakyat atau yang disebut dengan Tritura, yang berisi pembubaran Partai Komunis Indonesia, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G30S, dan penurunan harga-harga barang. Namun, Soekarno malah mengeluarkan kebijakan untuk merisapel Kabinet Dwikora dengan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, yang di dalamnya terdapat orang-orang komunis. Sehingga, pada tanggal 24 Februari 1966, para demonstran berusaha menghalangi dan menggagalkan kebijakan tersebut. Pada tanggal 11 Maret 1966, aksi terjadi besar-besaran di Istana Negara. Saat itu Soekarno yang sedang mengadakan sidang kabinet langsung terbang menuju Bogor bersama Subandrio dan Hairul Saleh. Situasi tersebut dilaporkan kepada Soeharto, lalu Soeharto mengirimkan 3 jenderal, yaitu M. Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat untuk menemui Soekarno di Bogor. Soeharto menyampaikan pesan yang berisikan bahwa Soeharto sanggup memulihkan keadaan yang memburuk bila diberikan surat tugas. Akhirnya Soekarno setuju untuk mengeluarkan surat tugas yang disebut dengan Supersmar. Supersmar tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966. Dengan demikian, Soeharto langsung melakukan tindakan-tindakan pengamanan seperti membubarkan PKI dan ormasnya dan menahan 15 orang menteri yang terkait dengan PKI. Pasca dikeluarkannya Supersmar, terjadi dualisme kepemimpinan, di mana Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan dan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Pada tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966, MPRS memutuskan Supersmar dikukuhkan sebagai TAP MPRS dengan tujuan agar sewaktu-waktu Soekarno tidak dapat mencabutnya kembali. Pada tanggal 22 Juni 1966 dan 10 Januari 1967, Soekarno memberikan pidato pertanggungjawaban yang bernama Nawaksara, namun ditolak oleh MPRS. Sehingga pada tanggal 9 Februari 1997, DPR GR mengajukan kepada MPRS untuk melakukan sidang istimewa. Dan akhirnya pada tanggal 22 Februari 1967, MPRS melakukan sidang istimewa dan mengeluarkan ketetapan tersebut berisi 1. Mencabut kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno. 2. Presiden Soekarno tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik sampai diselenggarakannya pemilu. 3. Mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden. Supersmar menjadi sebuah catatan penting bagi sejarah Indonesia. Namun, hingga saat ini, naskah aslinya belum juga ditemukan. Demikianlah tadi sejarah Supersmar yang menjadi tonggak awalnya masa Orde Baru.